Jarak titik ke garis nanti akan terbagi menjadi 4 video pembelajaran. Video pembelajaran yang pertama yaitu nanti membahas jarak titik ke garis yang membentuk segitiga siku-siku. Untuk video pembelajaran yang kedua, membahas jarak titik ke garis yang membentuk segitiga sama kaki. Yang ketiga, membahas jarak titik ke garis yang membentuk segitiga sama sisi. Dan yang keempat adalah membahas jarak titik ke garis yang membentuk segitiga sembarang. Jarak titik ke garis, apakah jarak itu? Jarak adalah panjang ruas garis yang terpendek. Ruas garis terpendek itu diperoleh apabila tegak lurus. Misalkan ada satu titik ya, titik T, kemudian garis MN. Nah, untuk menentukan jarak titik T ke garis MN itu adalah dengan jalan menarik garis dari T menuju ke MN. Dan garisnya itu harus tegak lurus. Semisalkan titik potongnya antara garis yang tegak lurus itu adalah T aksen, maka nanti TT aksen itu adalah menunjukkan jarak titik T ke garis MN. Nah, kalau ada garis yang lainnya lagi, misalkan ini ada garis yang berwarna hijau, ini bukanlah jarak dari titik T ke MN. Meskipun garis ini adalah garis menuju dari titik T ke MN, tapi ini bukan jarak ya. Karena ini ada yang lebih pendek lagi, yaitu TT aksen. Ini bukan jarak. Kalau ada lagi misalkan garis yang ditarik dari T ke MN, ini juga bukan jaraknya. Kenapa? Karena ada yang lebih pendek lagi, yaitu garis TT aksen ini. Adakah yang lebih pendek lagi dari TT aksen? Tidak ada. Jadi garis yang tegak lurus itu adalah garis yang paling pendek, yang nanti merupakan jarak dari titik ke garisnya. Jadi ini bukan ya, bukan jarak dari T ke MN. Kemudian, bagaimanakah cara menghitung T ke T aksen? Untuk menghitung T aksen itu kita butuh segitiga bantu yang diambil dari titik pojok dari titik ujung garis ya ke T, kemudian dari titik ujung garisnya yang satunya lagi ditarik ke T, sehingga nanti akan membentuk segitiga MTN. Jadi ini ditarik juga MTN. Nah, dengan bantuan segitiga ini nanti akan bisa kita hitung titik aksennya. Yang pertama adalah jarak titik ke garis yang membentuk segitiga siku-siku. Contohnya tentukan jarak titik T ke garis MN. Ini ada titik T. Kemudian ada garis MN. Untuk menentukan jarak dari T ke MN, maka tarik dari T itu menuju ke MN dan garisnya itu harus tegak lurus. Nah, tegak lurus. Nah, di sini terbentuk titik yang dinamakan dengan T aksen. T aksen ini adalah hasil proyeksi titik T terhadap garis MN. TT aksen itu adalah jarak dari T ke garis MN. Untuk menentukan jarak dari T ke T aksen ini, kita buat segitiga bantu, yaitu kita hubungkan N dengan T dengan M. Yaitu, nah ini M dihubungkan dengan T, kemudian T-nya dihubungkan dengan N. Sehingga terbentuklah segitiga, yang ternyata di sini segitiganya adalah segitiga siku-siku. Lalu bagaimanakah cara mencari panjang dari TT aksen? Berikut kita gunakan perbandingan luas segitiga. Nah, kita lihat di segitiga MTN ini ada dua pasang garis yang saling tegak lurus. Di sini MT tegak lurus dengan TM. Kemudian ada lagi MN, ini tegak lurus dengan TT aksen. Kalau saling tegak lurus, itu berarti dua garisnya itu satunya bisa menjadi alasnya, satunya bisa menjadi tingginya. Nah, kita ngambilnya ini setengah kali alasnya misalkan MN, tingginya TT aksen. Nah, kita juga bisa pakai untuk luas segitiga yang lainnya karena ada dua lagi
garis yang saling tegak lurus yaitu TM dan TN. Nah, kita bisa ambil itu luasnya yaitu setengah kali ini alasnya ya, bisa digunakan alasnya, sedangkan ini tingginya, sehingga diperoleh rumus setengah MN kali TT aksen sama dengan setengah MT kali TN. Setengahnya bisa dihilangkan sehingga tinggal MN kali TT aksen sama dengan MT kali TN. Kemudian TT aksen sama dengan, nah ini MT kali TN. MT kali TN adalah garis yang saling tegak lurus ini. Garis yang saling tegak lurus ini dikalikan. Nah, kemudian dibagi dengan sisi yang miring ini, yaitu MN-nya. Tolong ini diingat karena ini nanti akan kita gunakan biar ngitungnya lebih cepat. Nah, caranya menghafal ya. Perkalian garis yang saling tegak lurus. Yang saling tegak lurus kan tadi ada dua. Ada titik aksen dengan MN, tapi ini titik aksennya yang dicari. Jadi jangan pakai yang ini yang dikalikan. Yang dikalikan adalah yang sudah diketahui. Tak saling tegak lurus dan diketahui. Jadi MT kali TM perkalian dari sisi yang saling tegak lurus. Jadi NT kali TM dibagi sisi miring. Sisi miringnya mana ini? NM yang tegak lurus dengan TT aksen. Langsung ke soal ya. Contoh, tentukan jarak A ke HB jika rusuk kubusnya adalah 12 meter. Misalkan sudah ada gambarnya ya. Nah, di sini disuruh menentukan jarak titik A ke HB. A-nya ini. A-nya adalah ini titik A, HB-nya adalah di sini. Misal tadi itu hanya kubus kosongan ya, kemudian biru-birunya belum ada. Nah, kalau kita disuruh mencari jarak titik A ke HB di sini, maka kita harus membuat segitiga bantu yang menghubungkan dari H ke A dan A ke B, sehingga terbentuklah segitiga HAB. Nah, kalau kita lihat di sini, AB ini adalah rusuknya 12 meter. Kemudian AH ini adalah diagonal bidang, berarti 12 akar A. Kalau ini 12 akar A, ini tadi kan 12. 12 itu 12 akar 1. Ini 12 akar 1, di sini 12 akar 2. Berarti di sini adalah kalau siku-siku ya, kalau siku-siku berarti di sini harusnya 12 akar 3. Coba kita cek apakah di sini 12 akar 3. Ternyata di sini HB itu adalah diagonal ruang. Yang rusuknya 12 berarti 12 akar 3. Berarti betul segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Sekarang kita ambil segitiga birunya. Nah, terlihat seperti itu. Siku-sikunya ini di A, berarti di sini nanti A, kemudian ini B. Ini A, ini H ya dari sini, kemudian ini B. Nah, ini 12. Kemudian ini adalah 12 akar 2. Maka di sini 12 akar 3, ini betul diagonal ruang ya. Nah, kalau sudah ketemu sisi-sisinya, yang dicari adalah jarak dari A ke HB. Berarti kita tarik garis dari A ke HB. Garisnya harus saling tegak lurus, membentuk 90 derajat. Nah, misalkan ini adalah A aksen. Berarti kita disuruh mencari AA aksen, jarak dari A ke HB. Nah, tadi ingat ya rumusnya, bahwasanya yang dicari yaitu A aksen itu sama dengan perkalian garis yang saling tegak lurus, yaitu HA dikali AB dibagi HB. Nah, diingat-ingat ya. Jadi dua buah garis yang saling tegak lurus yang sudah diketahui ini sama ini dikalikan. AB kali AH. Kemudian dibagi sisi miringnya ini, HB. Tinggal masukkan saja. Setelah dimasukkan, ini ada 12, ini ada 12, dihilangkan dulu sehingga tersisa 12 akar 2 dibagi akar 3. Kemudian penyebutnya akar 3 ini dirasionalkan penyebutnya
Nah, dikalikan akar 3 per akar 3 sehingga menjadi 12. Ini akar 2 kali akar 3 nanti akar 6 ya. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 12 akar 6 dibagi 3 sama dengan 4 akar 6. Jadi jarak titik A ke garis HB adalah A aksen sama dengan 4 akar 6. Kalau kita hitung seperti biasanya ya, pakai perbandingan luas segitiga HAB itu sama dengan setengah kali alas AB kali HA tingginya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan rumus luas segitiga HAB itu setengah dari HB kali A aksen. Kemudian ini adalah luas segitiga, ini juga luas segitiga, maka bisa 2 sama dengan 1, atau 1 sama dengan 2 sama saja. Nah, kita tuliskan di sini ya, jadi kita masukkan nomor 2 ini, setengah HB kali A aksen sama dengan setengah kali AB kali AH. Kemudian ini setengahnya bisa dicoret. Nah, setengahnya bisa dicoret sehingga, ada 12-nya juga dicoret ya. Kemudian yang kiri tinggal akar 3A aksen, yang kanan akar 2 kali 12, sehingga A aksen sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3. Sehingga hasil akhirnya sama, yaitu 4 akar 6. Contoh soal yang lainnya lagi adalah di sini diketahui kubus PQRSTUVW dengan rusuk 18 cm. Titik A adalah titik tengah rusuk PT. Hitunglah jarak titik Q ke garis AR. Kita gambar dulu kubusnya. Setelah tergambar kubusnya, kita cari titik A-nya. Titik A-nya adalah tengah-tengah PT. Ini tengah-tengah PT-nya. Hitunglah jarak titik Q ke garis AR. Q-nya ada di sini. Kemudian AR-nya ini A, ini R dihubungkan. Nah, kalau kita mau mencari jarak dari Q ke AR, maka kita harus membuat segitiga bantu AQR. AQ-nya dihubungkan, kemudian QR-nya sudah terhubung ya. Di sini terbentuklah segitiga bantu AQR. Kalau kita amati AQ di sini adalah titik sudut ke tengah-tengah rusuk yang ada dalam satu bidang. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya, berapa kalau ada titik sudut ke titik tengah rusuk dalam satu bidang, yaitu rusuk dibagi 2 akar 5. Rusuknya 18, berarti 18 dibagi 2 akar 5, sama dengan 9 akar 5. Sekarang AR. R di sini adalah titik sudut. A-nya adalah titik tengah dari rusuk, tapi tidak sebidang A dan R-nya ini. Di dua bidang, ini R-nya di bidang ini, sedangkan A-nya di bidang T, P, S, W. Sehingga berapa panjang dari AR? Kalau lupa silakan dibuka lagi videonya ya. AR-nya adalah sama dengan 18 dibagi 2 akar 9. Yaitu 9 akar 9. QR-nya 18. Kalau di sini 9 akar 5, di sini 9 akar 5, berarti ini 18 itu 9 kali 2. 9 kali 2 itu sama dengan 9 akar 4. Nah, kalau di sini 9 akar 4, di sini 9 akar 5, di sini 9 akar 9, berarti segitiga AQR ini adalah siku-siku. Siku-siku di mana? Di Q. Dengan rusuk yang panjang ini adalah 9 akar 9. Kalau kita ambil segitiga AQR-nya ini, maka terbentuk seperti ini. Siku-siku di Q. QR-nya adalah 9 akar 4. Kemudian AQ-nya adalah 9 akar 5. AR-nya adalah 9 akar 9. Nah, ini berlaku triple Pitagoras di sini, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya ini adalah sudut 90 derajat. Kalau kita mau mencari jarak dari Q ke AR, maka kita tarik garis dari Q ke AR yang membentuk sudut 90 derajat. Misalkan di sini kita beri nama Q aksen, maka jarak dari titik Q ke AR itu adalah
panjang kiki aksen ini. Berapa panjang kiki aksennya? Kita cari ya. Kiki aksen adalah tegak lurus dengan AR. Kita cari dua garis yang tegak lurus yang lainnya yang sisinya diketahui, yaitu AQ dan QR. Berarti ini kita kalikan ya. QR kali QR, ini QR kali QA. Dibagi sisi miringnya AR. Sehingga sama dengan QR-nya adalah 9 akar 4 kali 9 akar 5, kemudian AR-nya adalah 9 akar 9. Ada unsur yang sama, 9 ini dicoret 9-nya. Kemudian akar 4 ini menjadi 2, jadi di yang atas ini adalah 2 kali 9 akar 5. 2 kali 9 akar 5. Yang bawah akar 9 itu adalah 3. Sehingga ini 3 dan 9 bisa dicoret. Yang ini 1, 3 ini, 9 ini adalah 3. Berarti 2 kali 3, 6 akar 5. Hasilnya adalah 6 akar 5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.